Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ruang Misteri. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah semua baik-baik saja? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang sangat melimpah, dan juga diberikan kemudahan di dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin bercerita seperti janji saya yang di video sebelumnya. Saya pernah bilang bahwa di rumah saya ini banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami oleh teman-teman maupun tetangga sekitar di rumah saya ini ya. Dulunya waktu rumah saya masih kosong saat saya tinggalkan beserta keluarga ke Kalimantan ya. Oke, jadi kejadian ini dialami dari saudara saya, masih saudara saya yang mengalami kejadian ini, dan itu kejadiannya di rumah ini, di rumah yang saya tempati sekarang. Dulu tapi ya, oke. Jadi dia itu pernah kesini niatnya mau masuk ke rumah ini, tapi kebetulan kan rumah lagi kosong dan semua pintu dikunci ya. Dia ingin masuk tapi membobol jendela di bagian kamar saya. Tapi setelah beberapa waktu si saudara saya ini melihat suatu penampakan yang memang ada di rumah ini dulunya, yang pernah menyembunyikan anak juga di sini. Oke, sebelum melanjut ke ceritanya, subscribe dulu channel ini dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua dapat notifikasi saat saya update video terbaru dari channel ini. Oke. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian semua. Jika kalian memiliki cerita-cerita mistis maupun horor ataupun pengalaman-pengalaman horor kalian, bisa langsung ceritakan di channel ini ataupun tulis cerita kalian dan kirimkan cerita kalian melalui email yang ada di kolom deskripsi video. Oke, jadi cerita ini berawal di tahun antara 2002 dan 2003 kalau nggak salah. Saat saudara saya ini ingin menjemput istrinya, dalam kutip istrinya ya, ini dia kan habis pulang dari luar negeri juga, yang perempuan, yang istrinya ini, dan dia ambillah itu ke suatu bandara ke Surabaya. Dan setelah pulang dari Surabaya, dia tidak pulang ke rumahnya tapi ingin pulang ke rumah saya ini. Tapi karena kondisi rumah saya ini masih kosong kan, dan listrik juga masih mati karena diputus oleh PLN dulu karena sangat lama tidak dipakai, dihuni untuk rumahnya. Jadi lampu semua dimatikan, diputus oleh PLN. Dan karena ruangan semua dikunci, pintu-pintu semua dikunci, saudara saya ini ingin berniat masuk melalui jendela kamar saya. Jadi saudara saya ini ingin masuk melalui jendela kamar saya. Kebetulan jendela kamar saya itu di bagian dalamnya untuk kuncinya ini sudah rusak ya, jadi dicongkel dari luar bisa kebuka dan orangnya bisa masuk melalui jendela. Dan setelah berusaha membuka jendela kamar saya ini, akhirnya berhasil masuk. Dimasukkanlah satu-satu, yaitu dia dulu yang masuk, habis itu gantian istrinya yang dibawa masuk ke rumah saya ini. Entah itu niatnya mau ngapain, saya nggak tahu. Yang pasti dia mau tidur di sini, entah dengan alasan apa saya tidak diberitahu. Dan setelah nggak berapa lama dia menyalakan lilin, dia juga membawa lilin, membeli lilin untuk menjadi pencahayaan di rumah ini. Dan beberapa waktu kemudian dia sudah menyalakan lilin dan bersama istrinya dia mulailah tidur di salah satu ruangan kamar yang ada di rumah ini. Di kamar ini ada 3 ya, yang satu kamar depan, tengah, dan belakang. Posisi belakang ini adalah kamar yang dulunya dibuat gudang, jadi menyimpan barang-barang semua ada di kamar yang paling belakang ini, dan posisinya di pojokan ya untuk kamarnya ini. Dan dia mau tidur di kamar yang paling depan karena kondisi kamar yang masih sangat
sangat rusuh ya, sangat kotor sekali. Dia sempat membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kamar saya ini, seperti debu ataupun ya karena sudah lama tidak ditempati. Jadi seperti itulah, kalian bayangkan sendiri kotornya seperti apa. Singkat cerita, dia setelah membersihkan kamar tersebut, akhirnya dia berdua beristirahat ya di kamar saya ini. Beristirahat, tapi sebelum dia tidur, dia mendengar sesuatu, yaitu suara-suara yang kemungkinan itu bukan manusia. Dia mendengar suara seperti rintihan seorang perempuan, tapi dia pikir itu adalah suara dari istrinya yang sedang di sampingnya ini, seperti suara orang merintih kesakitan ataupun ketawa ya. Jadi suaranya itu seperti orang nangis, antara nangis ataupun ketawa, nggak begitu jelas katanya. Dan si saudara saya yang laki-laki ini bertanya ke istrinya ini, itu suara apa? Akhirnya didengarkan lebih jelas ya, didengarkan lebih teliti, suara itu tidak muncul lagi. Dan akhirnya mereka berdua berlanjut untuk istirahat lagi. Setelah tidak lama beristirahat, suaranya muncul lagi, tapi berbeda ya. Suaranya ini seperti orang ketawa, tapi yang sangat tinggi nadanya. Dan akhirnya si saudara saya yang laki-laki ini mendengar, dan si perempuannya sudah tidur ya. Si perempuan sudah mulai tidur, dan yang laki-laki ini mendengar. Dia bawa itu lilin ke salah satu kamar untuk mencari sumber suaranya dari mana. Nah, setelah dicari beberapa lama, suara itu kan muncul hilang seperti ini ya. Setelah dicari beberapa lama, ternyata suara itu pusatnya ada di kamar yang gudang tadi ya, kamar yang dibuat gudang tadi. Jadi kamar yang paling pojok tadi, paling belakang. Nah, masuklah dia ke kamar itu. Kebetulan kamarnya nggak dikunci, untuk bagian dalam semua nggak dikunci, jadi hanya pintu luar belakang itu dikunci. Jadi jendela-jendela seperti pintu kamar ataupun jendela kamar satu saja yang tidak dikunci ataupun rusak mungkin ya. Nah, setelah beberapa mencari, akhirnya dia menemukan sumber suara ya. Sambil membawa lilin itu, dia menuju ke kamar paling pojok tadi. Dibuka pintu, dan sambil membawa lilin, dia hanya mendengarkan suara saja, tapi wujudnya tidak ada. Dicari di seluruh ruangan itu, dia tidak menemukan apapun. Tapi setelah dia mau kembali, balik arah, balik badan, tiba-tiba ada rambut yang turun dari atas, dari depan pintu masuk kamar tadi. Jadi setelah dia masuk dan mencari sosoknya itu nggak ada, kemudian dia mau balik, tiba-tiba muncullah rambut dari belakang pintu itu tadi. Dan otomatis dia kaget kan, langsung menghadap ke atas seperti ini. Dia adalah sosok perempuan, rambutnya panjang, memakai selendang seperti syal gitu ya, tapi yang khas tarian Jaipong seperti itu, pakai selendang panjang dan berbaju menggunakan baju adat Jawa kuno. Dia posisinya menggantung di antara kuda-kuda rumah itu ya, yang seperti bentuk A itu, yang dari kayu ataupun semen itu. Dia duduk di sana dengan kaki menggantung ke bawah, dan posisi rambut menutupi semua wajahnya sampai ke bawah lantai. Jadi rambutnya ini sangat panjang sekali, dari atas sampai menyentuh lantai di bawah ini. Sehingga si saudara saya ini teriak sekuat mungkin dan lari menuju ke kamar tadi, yang di situ adalah istrinya yang sedang tidur.
menuju ke situ dan membangunkan istrinya segera cepat pergi dari rumah ini. Tetangga pun di sekitar itu tidak mendengar apa yang terjadi dalam rumah ini. Kemudian dia panik, lari, ingin menuju ke pintu depan. Seperti yang saya bilang tadi, karena pintunya dikunci ya, jadi kuncinya saya bawa di Kalimantan, dia lupa, dia gedor-gedor itu pintu, tapi percuma, semua nggak bisa dibuka. Jalan satu-satunya yaitu adalah dari cara masuk dia tadi, yaitu lewat jendela. Kemudian dia langsung pergi ke arah jendela kamar tadi. Istrinya ini dia keluarkan terlebih dahulu, jadi istrinya dulu baru dia yang ingin keluar. Tapi setelah istrinya sudah keluar, dia mau keluar, kakinya ini dipegang, ditarik sama sosok yang lain lagi, yaitu sesosok seperti kakek tua, berjenggot panjang dan kumis panjang. Semua kumis dan jenggotnya ini berwarna putih hingga rambut, dan dia memakai seperti ikat kepala seperti ini. Jadi sosoknya itu kalau digambarkan, sosok kakek tua berambut putih, jenggot putih, kumis putih dengan panjang kumis setara dengan jenggotnya, dan memakai pakaian putih, serba putih semua. Tapi dia tidak melihat dengan jelas di bagian wajahnya. Karena takut, dia teriak-teriak dengan kondisi badan setengahnya ini sudah di luar jendela, sedangkan kaki masih di dalam dengan kondisi ditarik seperti itu. Dia teriak-teriak, akhirnya sebagian tetangga saya ini mendengarkan kejadian tersebut. Akhirnya warga datang ataupun tetangga saya datang ke rumah ini untuk menolong ataupun melihat apa yang terjadi di rumah ini. Ternyata ada saudara saya yang dengan posisi seperti itu, dan di situ anehnya tetangga saya yang ingin menolong ini tidak melihat sosok yang sedang menarik kaki saudara saya ini. Dia terus berusaha untuk melepaskan cengkraman dari sosok itu ya, tapi tetangga saya ini tidak melihat apapun di situ. Dia seperti orang yang menghayal ataupun kesurupan dengan mengibas-ngibaskan kakinya dan berteriak minta tolong. Tapi yang dilihat oleh tetangga saya ini, dia hanya seakan menggantung di jendela saja, tidak ada yang menariknya sama sekali. Itulah anehnya. Akhirnya tetangga saya ada yang lumayan pintar dan dibacakanlah doa-doa. Alhamdulillahnya sosok itu hilang dan saudara saya ini bisa keluar dari rumah ini. Dan setelah kejadian itu, si saudara saya ini meminta maaf kepada semua tetangga karena sudah menghebohkan di malam itu, dan bercerita tentang tujuan mereka ke rumah ini. Dan karena dia juga tahu kalau rumah ini sedang kosong dulunya, tapi dia nekat untuk tidur di sini. Tidak ada yang tahu dari tetangga-tetangga sebelah rumah saya ini. Nah, dari kejadian itu sampai sekarang dia masih teringat betul untuk kejadian-kejadian yang pernah dialami di rumah ini ya, untuk saudara saya ini. Jadi kalau setiap kesini dia pasti bercerita seperti itu dan merasakan merinding yang sangat kuat katanya. Oke, itulah tadi ceritanya. Bagaimana? Serem kan? Nah, mungkin dari cerita yang saya bawakan barusan kita dapat ambil pelajarannya. Kita dapat simpulkan kalau misalkan kita mengunjungi rumah-rumah kosong maupun rumah yang lama tidak dihuni, semestinya kita harus izin dulu minimal dengan tetangga sebelah yang mungkin masih ada ataupun masih bertetangga ya rumahnya itu. Dan kalaupun tidak ada tetangga, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah yang kita akan masuki ini ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu untuk videonya. Nantikan video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Dan saya ingatkan kembali, bagi kalian yang mempunyai sebuah pengalaman mistis maupun cerita-cerita mistis yang dialami dari kisah nyata, jangan ragu kirimkan cerita kalian melalui email yang ada di kolom deskripsi, atau
kalian bisa langsung menceritakan pengalaman kalian semua langsung di channel Ruang Misteri ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk ceritanya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Ruang Misteri.